Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pastinya anak-anak sudah membaca renungan yang ibu kirimkan dan sudah berdoa di rumah. Nah, anak-anak persiapkan diri kalian ya, baik buku cetaknya, buku tulis, dan alat tulisnya. Selamat menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Data persediaan alat tulis di koperasi sekolah yaitu alat tulis pada kolom pertama dan jumlah alat tulis pada kolom kedua. Perhatikan terdapat alat tulis pensil sebanyak 70 buah, kemudian pulpen sebanyak 65 buah, buku tulis sebanyak 90 buah, penggaris sebanyak 45 buah, penghapus sebanyak 60 buah, dan buku gambar sebanyak 25 buah. Nah, ini akan kita ubah menjadi diagram batang. Cara yang kita gunakan yaitu pertama, kita gambar terlebih dahulu garis mendatar atau horizontal, kemudian kita gambarkan garis vertikal atau tegak. Untuk garis yang mendatar kita tuliskan alat tulis, kemudian untuk yang tegak kita tuliskan jumlah alat tulis. Selanjutnya, perhatikan karena di sini datanya ada 6, maka kita bagi menjadi 6 bagian. Jika anak-anak mengukur satu jarak sepanjang 5 cm, maka untuk jarak yang lainnya juga harus sama ukurannya yaitu 5 cm. Atau kalau kalian mengukur 3 cm, maka jarak yang lainnya juga harus sama yaitu 3 cm. Nah, kita tuliskan yang pertama adalah pensil, kemudian pulpen, selanjutnya buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir adalah buku gambar. Sudah diisi bagian yang mendatar, sekarang akan kita isi bagian yang tegak. Pertama yaitu kita tuliskan 0. Kemudian pada tabel jumlah alat tulisnya menunjukkan angka yang cukup besar, maka untuk diagram batangnya kita mulai 10 saja ya. Jadi kita langkah 10. Karena kalau kita mulai tuliskan dari 0, 1, 2, 3 akan terlalu panjang hingga sampai ke angka 90, maka kita langkah 10 saja. Kemudian kita tulis 20, 30, 40, 50, dan seterusnya hingga kita buat saja sampai 100 ya. Karena datanya hanya sampai 90. Sudah selesai kita gambarkan garis mendatar dan tegaknya. Sekarang kita masukkan, perhatikan pertama kita mulai dari pensil, jumlahnya 70. Pensil ada di bawah sini dan angka 70 ada di atas sini, maka kita tarik garis putus terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar bagian batangnya lurus ya. Sekarang kita tarik dan gambar pensil sebanyak 70 buah. Nah, selanjutnya untuk pulpen ada 65, karena di sini tidak ada 65, berarti 65 ada di antara 60 dan 70. Maka kita tarik garis putus-putus di 65. Pulpen kita gambarkan diagram batangnya. Kemudian buku tulis ada 90, kita tulis garis putus-putus, kemudian kita gambarkan diagram batangnya di buku tulis. Kemudian penggaris di sini jumlahnya 45. Nah, perhatikan sama seperti tadi, 45 tidak ada, berarti berada di antara 40 dan 50. Kita tarik garisnya, kemudian penggaris kita gambarkan diagram batangnya hingga di 45. Selanjutnya penghapus jumlahnya 60. Sekarang kita tarik garis di 60, kemudian kita gambarkan diagram batangnya, penghapus itu 60. Kemudian yang terakhir buku gambar, jumlahnya ada 25. Kita tarik di angka 25, berada di tengah di antara 20 dan 30. Kita tulis garis putus-putus, kemudian kita gambarkan diagram batangnya yaitu 25. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak bisa buka buku SPS-nya halaman 129, itu soal nomor 3.
kita akan sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan data olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, di sini terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama itu adalah jenis olahraga, kemudian kolom yang kedua adalah banyak siswa. Olahraganya itu ada 6. Nah, di sini masing-masing sepak bola ada 10 siswa, voli ada 5 siswa, tenis ada 4 siswa, bulu tangkis ada 8 siswa, renang 6 siswa, dan catur 6 dan catur 2 siswa. Nah, ini data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, kita akan menggambarkan terlebih dahulu garis mendatar. Ya, kita gambarkan garis mendatar dengan menggunakan penggaris anak-anak supaya rapi. Kemudian kita gambarkan lagi garis tegak atau garis vertikal. Untuk garis mendatar kita tuliskan yaitu jenis olahraga. Jadi anak-anak tulis di sini ya, jenis olahraga. Kemudian untuk garis vertikal kita tuliskan banyak siswa. Karena datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis olahraga, maka kita bagi menjadi 6 bagian. Jadi jarak yang satu dengan jarak yang lain itu harus sama ya anak-anak. Jika anak-anak ingin membuat jaraknya 2 cm, berarti anak-anak jarak yang lainnya juga harus 2 cm. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di garis mendatar ini kita tuliskan yang pertama sepak bola, kemudian voli, tenis, bulu tangkis, lalu kemudian catur, renang, lalu catur. Setelah kita isi bagian yang mendatar, sekarang kita akan mengisi bagian yang tegak. Nah, anak-anak perhatikan di sini data yang paling tinggi itu adalah, atau data yang paling besar adalah 10. Maka kita tuliskan angka yang pertama adalah di sini 0 dulu. Kemudian karena datanya hanya kecil yaitu cuma 10, maka kita tulis di sini sampai 10 ya. Ingat anak-anak, jarak antara garis yang satu dengan garis yang lain itu harus sama. Di sini kita buat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai gambarkan diagram batangnya. Kita mulai dari sepak bola. Sepak bola ada 10, maka kita tarik garis putus-putus tepat di angka 10 dan di sepak bola, supaya kita menggambarnya
lurus ya. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Selanjutnya poli ada 5 siswa. Kita tarik garis putus-putus di angka 5 sampai ke poli. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya di poli. Nah, berikutnya untuk tenis ada 4. Maka kita buat garis putus-putus di angka 4 sampai dia ke tenis. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Selanjutnya bulu tangkis ada 8. Kita tarik garis putus-putus di angka 8 sampai ke bulu tangkis. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Kemudian data selanjutnya yaitu renang. Renang ada 6. Kita buat lagi garis putus-putus. Sampai ke renang. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Selanjutnya adalah catur ada 2. Kita tarik garis putus-putus tepat di angka 2. Di angka 2 tepat berada di catur. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Demikian anak-anak penjelasan materi kita pada hari ini tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ibu harap dari 2 contoh yang Ibu berikan pada hari ini anak-anak bisa mengerti dan anak-anak mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak mengerjakan soal dari buku cetak ESPS halaman 133 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silakan anak-anak mengerjakannya dengan baik dan kirimkan tugas ini hari Kamis paling lambat jam 8 pagi. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Shalom.